saja ya. Kalau ada fungsi batasnya, kita kembalikan nanti ketemu nilai eksaknya ya. Nilai eksaknya sama dengan C1, jadi kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Ini nggak masalah, kamu misalkan apa aja. Silakan ada yang mau bertanya. Ada ya. Nanti kalau misalnya masih bingung, nanti saya kirim catatannya. Silakan ditanyakan ke pertemuan berikutnya kalau nggak ngerti atau diskusikan dengan temannya ya. Kemudian nomor 2, di absen min X per Y sama dengan 0 dengan Y 2 sama dengan 0 ya. Berarti artinya apa ini? X sama dengan 2 memberi Y sama dengan 0 ya. Berarti sama dengan dy per dx. Langsung saya pindah X per Y ya. Ini lebih sederhana. Y dy sama dengan X dx. Langsung ya, setengah Y kuadrat ditambah setengah X kuadrat tambah Y1. Kita buat kali 2 per 2, kita coret. Y kuadrat tambah dengan X kuadrat plus 2Y1. Kita masukkan 0 sama dengan 2 kuadrat plus 2Y1. 0 sama dengan 4 plus 2Y1. 2Y1 sama dengan min 4, Y1 sama dengan min 2. Berarti sama dengan kita break azan dulu ya. Nah, tanyakan lagi, ada yang mau bertanya sampai sini?
nomor 2. Sederhana ya nomor 2 ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Ini agak rumit nomor 3. Nomor 3 karena melibatkan sin Y absen per 2 sin kuadrat X sama dengan 0 dengan kondisi batas akar 3 ya. Berarti untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan akar 3. Y sama dengan DY per DX min 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Nah, sekarang kita kumpulin dulu. Berarti sama dengan apa? Y sama dengan DY per DX sama dengan 2 sin kuadrat X. Ya, ini udah ngumpul, tinggal geser sedikit. Y DY sama dengan 2 sin kuadrat X. Nah, ini agak rumit ininya di sini. Kita pakai trigonometri. Kita ingat kalau cos 2x itu sama dengan apa? Cos kuadrat X min sin kuadrat X. Salah. Jadi kita arahkan ke sin kuadratnya jadi bentuk ini ya. Karena biar integralnya jadi lebih mudah. Nah, terus sama dengan cos 2x. Jadinya apa ini? 1 min sin kuadrat X. Tulis sin kuadrat X. Jadi cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Kita pindah ke sana. 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2x. Nah, jadi ini akan menggantikan ini ya. Jadi Y sama dengan 1 min cos 2x. Ya, kita integralkan ininya. Integral Y setengah Y kuadrat. Integral 1 X. Integral cos 2x sama dengan setengah integral kosin ya. Sin 2x plus C1. Nah, sekarang kita masukkan kondisi batasnya. Berarti untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan akar 3. Setengah kali akar 3 kuadrat sama dengan 0 min 2 setengah kali sin 0 tambah C1. Bis ya? Sama dengan 3 per 2 C1-nya. Sehingga dapatkan sama dengan setengah Y kuadrat X min setengah sin 2x plus 3 per 2. Biar sama kita kali 2 per 2 ya. Jadi ini akan kita coret semua duanya ya. Jadi sama dengan Y kuadrat 2x min sin 2x plus 3 ya. Berarti Y sama dengan akar 2x min sin 2x per 3. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ikuti ya. Boleh raise hand. Terus nomor 4. Nomor 4. Y pangkat 3. Y absen. Ya, ini lebih gampang ya. Y pangkat 3 DY per DX per A. Pangkat 3 DX.
gampang. Tinggal bahasa selesaiin karena mudah. Nomor 5, Y absen plus X kuadrat Y 0 dengan kondisi batas ya, kalau X sama dengan 1, Y sama dengan 1, berarti Y per dx ditambah X kuadrat Y sama dengan 0. Sebenarnya juga nggak susah ya, itu Y kuadrat dy dx sama dengan min X kuadrat Y. Saya geser berarti sama dengan dy per Y min X kuadrat dx ya. Nah, ini sama dengan ln X, ln Y ya, ln Y sama dengan min sepertiga X pangkat 3 plus C1. Kita masukkan ln 1 sama dengan sepertiga kali 1 plus C1. Dan 1 sama dengan 0, berarti C1 sama dengan sepertiga. Jadi ln Y sama dengan min sepertiga X pangkat 3 plus sepertiga. Berarti Y sama dengan eksponen min sepertiga X pangkat 3 plus sepertiga. Gini ya. Ada pertanyaan? Gampang ya. Cuma butuh kesabaran dan ketenangan. Kita lanjutkan ya, part terakhir itu PDH mungkin dengan transformasi. Sederhana, jadi kita cuma mentransformasikan kayak tadi ya. Kita misalkan Y sama dengan tangan theta kayak gitu. Itu mirip seperti itu. Atau Y atau UV, V ya, VDU ya kayak gitu. Ini teorinya nanti bisa dibaca. Perhatikan ini dimisalkan ya. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk U plus V yang tadi ini ya. Nah, ini kan kita baca, kita kasih contohin aja nanti. Nah, sekarang kita lihat di contoh soal 1. Jadi prinsipnya adalah kita memisalkan fungsi di dalam fungsi atau suatu fungsi aja ke bentuk, bisa dalam bentuk Y per X, U, misalnya boleh apa aja terserah kalian, misalnya bentuk U, V, X, Y, asal jangan sama dengan variabel aslinya ya, P, Q itu boleh ya. Kemudian bisa dalam bentuk penjumlahan. Sekarang kita lihat contoh soal yang nomor 1 ini. Saya copy dulu. Jadi intinya adalah kita membuat persamaan itu menjadi persamaan yang sangat sederhana sehingga kita mudah menyelesaikan. Jadi tidak harus seperti teorinya. Boleh persamaannya boleh apapun, yang penting kalian paham. Hari ini jadi error. Ya, jadi kapan kita pakainya itu tergantung personal. Pakainya yang paling gampang apanya. Tapi urutannya kalau yang teori yang diberikan di yang saya sampaikan itu yang paling gampang. Jadi artinya gini, kalau kamu mau ke kampus dari kos-kosan, kamu bisa lewat mana aja ya. Apakah kamu naik angkot, mau jalan kaki, mau naik sepeda, naik motor, naik mobil, terserah. Yang penting sampai ke tujuan ya, nggak belok ke mall atau nggak pergi ke Anyer gitu ya. Yang penting sampai ke tujuan. Nah,
Kapan tahu ya? Cara termudah, cara termurah, cara tercepat sampai ke kampus itu dari latihan masing-masing. Cuman yang saya sampaikan itu yang paling gampang, kamu naik ini turun ke sini kemudian jalan atau langsung naik Gojek bayar sekian. Nah, itu ya matematik seperti itu. Jadi taunya gampang atau enggak itu dari latihan ya. Kalau cuma diperhatiin aja nggak bakal bisa. Kita lihat ini, tentukanlah P2 dari ini dengan transformasi ini sudah diarahkan pakai transformasi U sama dengan Y per E. Ya, ini saya tulis dulu, berarti soalnya adalah 2E Y, ya benar langsung ganti ya, Y per DX min Y kuadrat plus, dia minta U-nya Y per X. Nah, berarti ini kalau kita perhatikan nggak ada fungsi Y per X ya. Y ini cuma Y, ini Y kuadrat. Nah, jadi biar mengarah ke sini, nah, karena dia meminta dengan transformasi U Y per X. Jadi ini harus kamu kali dengan, karena ini kuadrat berarti dikali dengan 1/X kuadrat. Ya, ini biar mengarah ke permintaannya ya, sesuai dengan permintaan soal. E2X Y dy per dx per X kuadrat ya, min Y kuadrat per Y kuadrat ditambah. Nah ya, yang kanan juga 0. Dua sisi dikali jadi artinya kembali ke nilai awal. Nah, sehingga ini bisa kita coret. Nah, ini jadinya adalah 2, X atas berarti 2Y per X dy dx gini ya. Pertama ini, nah, tinggal 1, berarti Y per X dy dx min Y per X kuadrat plus 1 sama dengan. Nah, jadi permintaannya terpenuhi. Jadi kita rubah ke 2U dy dx min U kuadrat plus 1 sama dengan 0. Jadi karena U sama dengan Y per X, maka Y-nya itu sama dengan U kali X ya. Nah, berarti kalau ini saya diferensialkan Y terhadap X, ya UV ya, jadi U absen V plus V absen U. Jadi integral diferensial dari U jadinya sama dengan U absen. Oh, salah, hapus dulu. Ini sama dengan, misalkan tadi karena soalnya diminta U sama dengan Y per X ya. Berarti Y itu sama dengan U kali X ya. Jadi ini sama dengan diferensialnya adalah U absen. U absen X plus X absen U ya. Jadi hilang. Nah, hapus dulu. Langsung aja ya, intinya seperti itu. Jadi di Y per dx-nya adalah tujuannya apa? Karena ingin ganti ini ya, ini ganti dengan ini. Jadi dy per dx-nya sama dengan U absen X plus V absen, V-nya karena X, V diferensial dari 1 sama dengan 1, V absen U. Nah, kemudian saya ganti ke sini, ininya saya ganti ke sini, berarti sama dengan 2U dalam kurung U absen X plus U ya,
min U kuadrat plus 1 sama dengan 0 ya. Ini saya ganti dengan ini. Ya, ingat rumus UV. U absen V plus V absen V. Kita kali ke dalam, berarti 2U absen X plus 2U kuadrat min U kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini habis, ini tinggal 1. Berarti saya tulis dari 2U absen X plus U kuadrat plus 1 sama dengan 0 ya, saya kurung. Bagian kiri ya, sama-sama 2U absen sama dengan min U kuadrat plus 1. Lanjut ya. Nah, sekarang U-nya nggak ada X-nya di sini. Nah, jadi ada variabel U sama variabel X. U absennya sama dengan U per X ya. Dan dua variabel, sehingga tadi jadinya adalah U per X kali X sama dengan min U kuadrat plus 1. Nah, karena kita kumpulin yang sama yang X sama yang berarti ini sama dengan 2U DU per U kuadrat plus 1 sama dengan meninggalkan X minus X per X. Ambil sini gampang ya. Nah, kita masukkan ke dalam integralnya. Ini berarti sama dengan integral 2U kuadrat plus 1 U kuadrat plus 1 sama dengan min X. Kita misalkan bisa sama dengan 1 karena konstan plus. Jadi U kuadrat plus 1 U kuadrat plus 1 sama dengan integral X ya, dari namanya adalah U kuadrat plus 1 sama dengan X plus Q A sama-sama. Ya, berarti A1 sama dengan pelajaran U kuadrat plus 1 sama dengan X plus A sama dengan U kuadrat plus 1 sama dengan sekarang kita ganti dengan punya sama-sama berarti sama-sama kuadrat plus kuadrat ya plus 1 kuadrat plus kuadrat sama dengan atau jadi bebas. Berarti sama-sama kuadrat sama dengan kuadrat. Jadi kuadrat sama kalau kita sering
Ini sama dengan sama dengan ini dikuatkan ya. Ini sama dengan ini dikuatkan itu saja. Ada yang mau bertanya sampai ini? Ya, arahkan kita misalkan yang ini perlu menilai konfirmasi karena PTB ya, ini tantangan kita saja. Silakan bertanya. Sampai itu kirim dulu nanti ke PC kelas nanti bisa minta ke PC kelas aku dulu. Jadi untuk tugasnya dia sama dengan kelas sebelah. Yang nomor 2 kalian coba ya. Yang nomor 2 kalian coba. Waktunya sampai jam 12 malam. Nanti diupload di Sparta ya. Punya panjang. Sampai jam 23.59. Hari ini ya. Ya, dicoba aja. The best you can do. Yang nomor 2. Apa saya kirim.